Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas suatu tema, suatu kondisi yang membuat atau yang menjadi momok bagi para remaja. Kondisi di mana yang mengalaminya, remaja yang mengalaminya itu biasanya jadi gelisah, galau, khawatir, was-was dan lain sebagainya. Ya, kita akan membahas tentang jerawat. Sebuah kondisi yang banyak dialami oleh remaja, di mana remaja yang mengalaminya itu pasti tidak suka. Kebanyakan remaja itu tidak menyukai kalau jerawatan, ya, karena membuat penampilan jadi tidak maksimal, membuat penampilan jadi tidak bisa prima, membuat wajah menjadi tidak mulus dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas mengapa jerawat itu bisa muncul, bagaimana cara mengatasinya, terus kemudian bagaimana cara mencegahnya dan lain-lain. Nah, anak-anak, untuk jerawat ini memang kebanyakan muncul di usia remaja, mulai muncul di usia remaja. Biasanya sampai setelah masa remaja selesai, itu jerawat sudah akan mulai berkurang. Tapi ada juga yang sampai sudah dewasa, sudah menikah, jerawat masih menjadi suatu momok yang menakutkan, atau masih menjadi sesuatu yang terus-menerus terjadi. Nah, jerawat pada masa remaja adalah suatu kondisi di mana kita itu akan muncul bintik-bintik yang ada putih-putihnya seperti nanah. Nah, jerawat remaja disebabkan oleh perubahan hormonal saat pubertas yang meningkatkan produksi minyak dan menyebabkan pori-pori tersumbat. Untuk mengatasinya, nanti ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan mencegahnya. Untuk mengatasinya, jaga kebersihan kulit dengan mencuci muka 2 kali sehari tanpa menggosoknya. Gunakan produk perawatan kulit yang tidak mengandung scrub atau pewangi, serta tetap terapkan gaya hidup sehat. Jika kondisi jerawatnya sangat parah, jika ini nanti tips-tips yang Bapak berikan itu atau yang Bapak sampaikan itu tidak mempan, konsultasikan dengan dokter. Ya, jika memang sudah parah atau dengan perawatan yang biasa itu tidak mempan, nanti bisa dikonsultasikan ke dokter. Nah, anak-anak, penyebab utama jerawat itu apa? Nah, penyebab utama jerawat itu ada bermacam-macam, ya. Tapi kita bahas secara umum dulu. Secara umum, penyebab utama jerawat adalah perubahan hormon. Ya, penyebab utama dari munculnya jerawat itu karena adanya perubahan hormon. Peningkatan hormon androgen pada pria dan wanita dan estrogen menjelang menstruasi pada wanita memicu kelenjar minyak untuk memproduksi lebih banyak sebum. Nah, terus kemudian produksi minyak berlebih. Minyak yang berlebih dapat menyumbat pori-pori, menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri penyebab jerawat atau yang disebut C. acnes untuk berkembang. Nah, itu 2 hal umum penyebab utama jerawat. Selain 2 ini ada juga sumbatan pori-pori, infeksi bakteri, dan beberapa faktor lain. Nah, anak-anak, adanya perubahan hormon artinya ada beberapa penambahan hormon dalam tubuh kita karena kita memasuki masa remaja atau kita ada pada kondisi perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, hormon-hormon yang ada dalam diri kita itu berubah, akhirnya bisa menyebabkan munculnya jerawat.
Nah, terus kemudian produksi minyak dalam tubuh yang berlebih, tapi kondisi setiap orang itu berbeda ya. Ada yang kulitnya itu berminyak, ada yang kulitnya kering, ada yang lembab biasa. Nah, yang paling sering terkena jerawat, yang paling sering muncul banyak jerawat itu adalah seseorang yang memiliki kondisi kulit dengan minyak berlebih. Itu yang paling sering dihinggapi jerawat. Nah, penyebab utama jerawat lainnya yang ketiga yaitu sumbatan pori-pori. Pori-pori tersumbat oleh kombinasi minyak berlebih dan sel kulit mati yang membentuk komedo. Jadi komedo itu terbentuk dari kombinasi minyak dan sel kulit mati. Jadi komedo itu biasanya yang paling banyak menghindap di hidung atau di bawah bibir. Itu komedo biasanya banyak, area sekitar hidung dan area sekitar bibir. Terus kemudian penyebab yang keempat yaitu infeksi bakteri. Bakteri Propionibacterium magnus dapat menginfeksi komedo yang tersumbat, menyebabkan peradangan dan timbullah jerawat. Ya, jadi setelah komedo tadi itu yang terbentuk dari minyak berlebih dan sel kulit mati itu tersumbat, tidak bisa keluar. Nah, itu ada bakteri yang nanti bisa menginfeksinya sehingga menyebabkan peradangan dan timbulnya jerawat. Faktor lain apa? Ada faktor lain yaitu keringat aktif. Akibat aktivitas fisik yang tidak segera dibersihkan juga dapat memicu timbulnya jerawat. Jadi setelah olahraga, setelah berkeringat lah istilahnya, segera dibersihkan agar tidak memicu timbulnya jerawat. Nah, cara mengatasi jerawat yang pertama yaitu jaga kebersihan kulit. Ini tips mengatasi jerawat ini banyak ya. Jadi disimak nanti kira-kira yang paling cocok mana, silahkan diterapkan, dicoba satu persatu semuanya atau langsung semuanya dicoba juga bisa ya. Cara mengatasi jerawat pada remaja. Yang pertama, jaga kebersihan kulit. Cuci muka 2 kali sehari dengan sabun yang lembut. Keringkan wajah dengan cara menepuk-nepuknya secara perlahan menggunakan handuk yang bersih atau tisu. Hindari menggosok kulit wajah terlalu keras. Nah, ini kita menjaga kebersihan kulit, terutama kebersihan kulit wajah. Terus kemudian gunakan produk untuk perawatan yang tepat. Pilih produk perawatan kulit pelembab dan tabir surya dengan label untuk kulit berjerawat atau for acne prone skin. Jadi jangan gunakan produk yang tidak tepat, nanti malah tambah parah ya. Jadi gunakanlah produk yang tepat yang memang dipergunakan untuk kulit yang berjerawat. Nah, cara mengatasi jerawat selanjutnya yaitu kelola stres. Stres dapat memperburuk kondisi jerawat. Jadi kelola stres dengan cara yang positif seperti berolahraga atau melakukan hobi. Tapi kalau nanti berolahraga jangan lupa jaga kebersihan. Setelah berkeringat segera dibersihkan keringatnya sehingga nanti tidak menimbulkan jerawat. Dan keringat yang keluar ini juga akan membantu mengeluarkan minyak-minyak yang ada dalam pori-pori kita. Jadi sebenarnya berolahraga sampai berkeringat itu juga baik untuk mencegah timbulnya jerawat. Tapi ya itu tadi, setelah berolahraga, setelah berkeringat harus dibersihkan atau segera dikeringkan. Terus perhatikan asupan gizi, konsumsi makanan bergizi seimbang dan hindari makanan atau minuman yang dapat memicu jerawat seperti yang terlalu manis atau berminyak. Nah, biasanya sih anak-anak yang itu kacang gitu ya. Kalau makan kacang itu biasanya manjur untuk yang sensitif terhadap timbulnya jerawat. Jadi kalau senang makan kacang ya segera dihindari supaya jerawatnya tidak timbul atau tidak semakin parah. Terus cara selanjutnya yaitu cuci wajah. Cuci wajah. Bersihkan wajah 2 kali sehari, pagi dan malam dengan pembersih lembut dan
dan tidak mengandung scrub kasar, dan diformulasikan untuk kulit berjerawat. Jangan terlalu sering mencuci muka karena bisa membuat kulit kering. Nah, mencuci wajah itu juga dianjurkan tidak terlalu sering, nanti malah kulitnya jadi kering, kelembapan kulitnya nanti jadi hilang. Terus keringkan wajah dengan lembut menggunakan handuk bersih dan jangan digosok. Seperti yang Bapak sebutkan tadi ya, jadi untuk kulit yang sedang berjerawat, cara membersihkannya itu dengan ditepuk-tepuk, bukan digosok. Nah, jadi itu pun sebisanya menggunakan handuk yang halus sehingga kulit kita tidak terluka dan infeksi yang bisa membuat yang berjerawat jadi lebih parah, yang belum berjerawat jadi tambah muncul banyak jerawat. Terus kemudian jangan memencet jerawat. Memencet jerawat dapat menyebabkan infeksi lebih lanjut dan meninggalkan bekas luka. Jadi yang biasanya tidak betah kalau punya jerawat, dipencet-pencet, pokoknya tidak betah karena ada sesuatu di mukanya yang disukai itu tidak betah. Akhirnya dia sering memencet jerawat sehingga menyebabkan infeksi dan meninggalkan bekas luka pada wajah. Nah, ini perlu dihindari agar luka bekas jerawat ini nanti tidak mengganggu atau tidak berbekas menghitam biasanya. Terus kemudian konsultasi dengan dokter. Jika jerawat tidak membaik atau menjadi parah, segera konsultasikan dengan dokter spesialis kulit untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi kalau cara-cara di atas sudah dilakukan tapi masih tidak manjur, ya mungkin bisa konsultasikan itu ke dokter. Nah, anak-anak, gaya hidup sehat ini juga berpengaruh terhadap timbulnya jerawat. Jadi kalau kita bisa menjalani gaya hidup sehat, maka insya Allah nanti juga akan mengurangi resiko munculnya jerawat. Sama seperti tadi ya, gaya hidup sehat itu seperti kita mengelola stres, menjaga pola makan, tidur yang cukup, sehingga dengan seperti itu akan mempengaruhi berkurangnya resiko munculnya jerawat. Jadi resiko munculnya jerawat bisa kita kurangi dengan menerapkan gaya hidup sehat, yaitu mengelola stres. Stres dapat mempengaruhi hormon dan memperparah jerawat. Lakukan aktivitas yang bisa membantu mengelola stres. Jadi jangan terlalu banyak stres, jangan terlalu banyak mikirin yang aneh-aneh sehingga kalian stres dan nanti memperparah jerawat kalian, atau yang tidak berjerawat malah jadi jerawatan. Terus kemudian pola makan harus batasi konsumsi makanan manis, coklat, dan makanan olahan ultra. Perbanyak makan buah dan sayuran, termasuk tadi makan kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan tidak apa-apa, kalau kacang beneran bisa bikin jerawat. Nah itu tadi. Terus kemudian tidur yang cukup, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Idealnya 7 jam per malam karena dapat membantu menstabilkan hormon. Oh ya, kalau untuk tidur itu usahakan tidur di bawah jam 11, karena waktu terbaik tidur itu antara jam 11 sampai jam 12. Jangan sampai kehilangan momen itu. Nah, kita menerapkan hidup sehat yang seperti ini, insya Allah nanti jerawat juga akan lebih mudah ditanggulangi. Nah, kapan harus ke dokter? Nah, kalau semua tadi yang sudah kita paparkan tadi sudah dijalani, misalkan menjalani hidup sehat, menjaga kebersihan muka, menjaga supaya muka tidak terluka karena handuk dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa konsultasikan ke dokter apabila jerawatnya masih membandel. Jadi orang-orang yang biasanya jerawatan itu, yang biasanya kulitnya berminyak, itu lebih resiko mengalami kondisi jerawat yang parah, kondisi jerawat yang sulit untuk ditanggulangi. Nah, terus kapan kita harus ke dokter? Yaitu konsultasi profesional. Jika jerawat tidak kunjung sembuh dengan perawatan rumahan, konsultasikan dengan dokter kulit. Obat resep, dokter dapat meresepkan obat yang lebih kuat atau terapi lain seperti chemical peeling. Obat hormon, jika jerawat sangat membandel, dokter mungkin akan meresepkan obat oral untuk membantu menyeimbangkan hormon. Ya,
Jadi itu langkah terakhir yang bisa kita lakukan jika jerawat tetap membandel setelah kita satu ya menjaga kebersihan kulit ya. Kita yang pertama kita harus menjaga kebersihan kulit, cuci muka, keringkan wajah dengan menepuk-nepuknya, jangan mengusapnya, hindari menggosok kulit terlalu keras sehingga mengakibatkan luka dan infeksi. Terus gunakan produk perawatan yang tepat seperti pelembab atau pembersih wajah yang ada tulisannya untuk kulit berjerawat. Terus kemudian kelola stres, perhatikan asupan gizi, mencuci wajah dengan baik, jangan terlalu sering karena kalau terlalu sering malah kulitnya nanti menjadi kering. Terus keringkan wajah dengan lembut menggunakan handuk yang bersih, jangan digosok-gosok. Terus jangan memencet jerawat ya, jadi kalau jerawatnya dipencet-pencet biasanya nanti akan menimbulkan bekas luka. Nah setelah itu semua kita lakukan tapi jerawatnya ternyata masih bandel, mungkin ada alternatif terakhir yang bisa kalian lakukan, yaitu pergi ke dokter spesialis kulit untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik atau lebih tepat. Nah kira-kira gitu ya, jangan malu karena jerawat, karena memang itu masa dari kalian untuk berjerawat. Jadi kelola masa muda kalian dengan baik, rawat diri kalian dengan baik. Sekian dan terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan panik kalau jerawatan, karena jerawatan itu salah satu bagian dari masa perkembangan kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.